Di antara adab untuk majelis sama bagi ikhwah-ikhwah dan akhwat-akhwat yang akan menghadiri majelis sama atau majelis riwayah kitab-kitab hadis Rasulullah SAW, hendaknya untuk memperhatikan beberapa adab. Adab yang pertama adalah tentu saja adalah ikhlas, yaitu ikhlas. Dengan niat yang benar memulai majelis sama ini, menghadiri majelis riwayah ini, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat diri kita dari kebodohan, untuk menunaikan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, liuballighish syahid minkumul ghaib. Jangan sampai di dalam ikutnya kita di majelis sama ini ada niat-niat yang kurang bagus sehingga kita tidak mendapatkan fadilah yang sempurna, sehingga pahala kita tidak nyampe dengan sempurna. Itu yang pertama, yaitu al-ikhlas. Yang kedua adalah al-wudu. Karena majelis riwayah dan majelis sama ini diadakan di dalam masjid, alangkah baiknya setiap dari kita sebelum masuk ke masjid, sebelum ikut majelis sama, untuk berwudu, lalu sholat 2 rakaat sebelum duduk di masjid, karena masjid memiliki tahiyah atau salam, yaitu salamnya masjid, yaitu sholat 2 rakaat. Lalu yang ketiga, karena kita majelis riwayah ini di dalam masjid juga, setelah sholat 2 rakaat jangan lupa untuk niyatul i'tikaf, karena tidak diragukan lagi majelis sama dan majelis riwayah ini membutuhkan waktu yang lama di dalam masjid. Jangan sampai kita kehilangan pahala i'tikaf yang begitu besarnya selama berjam-jam ini jika tidak meniatkan diri i'tikaf di dalam masjid. Yang keempat adalah al-istima' bi khudu', yaitu mendengarkan hadis Rasulullah SAW dengan tenang, tidak berbicara kepada teman-temannya, tidak bermain handphone, tidak tidur atau ngantuk. Diusahakan untuk tetap matanya itu terbuka mendengar hadis Rasulullah SAW. Lalu diusahakan untuk tidak pergi ke hammam sebisa mungkin, karena kalau kita pergi ke hammam otomatis kita akan tertinggal beberapa hadis, dan itu harus dicatat kalau seandainya kita benar-benar ke hammam yang tidak bisa kita hindari. Yang terakhir adalah istiqomah untuk hadir di setiap majelisnya, karena di majelis ini akan berlangsung beberapa hari sehingga dibutuhkan keistiqomahan, tidak datang terlambat, datang tepat waktu bahkan sebelum syekhnya datang, agar kita bisa mendengarkan hadis Rasulullah SAW dari kitab-kitab yang akan kita baca ini secara lengkap tanpa tertinggal satu hadis pun. Lalu yang kelima adalah kita batut tibak. Menulis tibak. Tibak ini adalah catatan kajian kita, catatan kajian riwayah kita. Adakah hadis-hadis yang kita tidak dengar dari kitab tersebut, entah itu karena tertidur atau karena pergi ke hammam, itu harus dicatat sebagai bentuk amanah, karena kita akan menyampaikan kembali hadis tersebut kepada orang lain. Maka kita harus jujur kepada orang lain juga bahwasanya kita tidak mendengarkan beberapa hadis dari kitab ini, atau mendengarkan secara lengkap, atau bahkan tidak hadir beberapa majelis. Itu semuanya harus kita catat di tibak, karena namanya manusia itu rawan lupa. Kalau kita tidak catat, ditakutkan kita lupa, lalu kita
menyalahi amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sebut sebagai tibak. Oleh karena itu di poin sebelumnya tidak boleh pergi ke hammam, itu boleh pergi ke hammam tapi dengan syarat harus tahu ketika pergi ke hammam itu kita tertinggal hadis berapa sampai hadis berapa sehingga kita bisa amanah dalam menyampaikan hadis ini di kemudian hari kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah dobtun nasil makru, yaitu melihat kitab, menyamakan apa yang sudah kita dengar dengan apa yang tertulis di kitab. Kalau seandainya harokatnya berbeda, kita tandai. Kalau ada kalimat yang berbeda, kita tandai. Ada hadis lebih, ada hadis kurang, kita tambahi. Oleh karena itu diutamakan bagi seorang pelajar yang mengikuti majelis riwayah untuk memiliki kitab, bukan hanya PDF. Kenapa? Karena kitab ini bisa kita tandai, bisa kita berikan catatan, walaupun mungkin PDF juga bisa, tapi alangkah baiknya jika kita memiliki kitab sendiri sehingga kita punya pegangan ketika suatu saat nanti kita harus menyampaikan kembali hadis Rasulullah SAW yang ada di kitab tersebut. Yang terakhir dari adab-adab majelis riwayah yang ini juga mungkin sering terlupakan oleh kita sendiri, yaitu sholawat kepada Rasulullah SAW. Alangkah banyaknya hadis di dalam satu kitab yang akan kita baca ini, oleh karena itu kita harus selalu mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW setiap nama Rasulullah SAW disebut. Karena di dalam salah satu hadis disebutkan bahwasanya orang yang tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW ketika nama Rasulullah SAW disebut adalah termasuk orang-orang yang bakhil. Semoga kita dijauhkan dari sifat bakhil ini dengan terus bersolawat pada Rasulullah SAW ketika nama Rasulullah SAW disebut di setiap hadisnya di dalam kitab yang akan kita baca di majelis riwayah. Insya Allah kalau semua adab ini kita lakukan, kita mendapatkan fadilah yang lengkap, kita dapat pahala yang besar, kita didoakan oleh para malaikat, dan insya Allah dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.